Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 judul skripsi ilmu hukum paling update dan disertai dengan penjelasan singkat dan rumusan masalahnya. Saya harap ini menjadi inspirasi bagi Anda di dalam menemukan judul skripsi yang tepat sesuai dengan bagian ilmu hukum yang Anda geluti saat ini. Dan video ini merupakan bagian yang ketujuh dari beberapa bagian yang saya rencanakan. Oke, kita langsung saja ke judul yang pertama. Judulnya adalah penataan materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Kenapa tema ini menarik, teman-teman? Karena salah satu permasalahan yang paling pelik di dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini adalah hiperregulasi atau obesitas regulasi. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setiap lembaga negara, baik itu di daerah maupun di pusat, itu bisa membuat yang namanya peraturan perundang-undangan. Selama dia memenuhi syarat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu permasalahan pokoknya adalah mengenai ketidakjelasan materi muatan antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Sebenarnya secara tertulis sangat jelas perbedaan antara peraturan pemerintah dengan peraturan presiden. Peraturan pemerintah itu dibentuk untuk menjalankan ketentuan undang-undang, sedangkan peraturan presiden itu dibentuk untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, bisa saja dari undang-undang atau bisa saja dari peraturan pemerintah. Peraturan presiden bisa juga dibentuk oleh presiden sendiri, yaitu untuk menjalankan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam prakteknya ternyata bahwa ada ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur dalam peraturan pemerintah tetapi diatur dalam peraturan presiden, begitu juga dengan sebaliknya. Ini kan sesuatu hal yang membuat kebingungan kita pada saat kapan bisa dibentuk peraturan pemerintah atau PP dan pada saat kapan bisa dibentuk peraturan presiden atau Perpres. Nah, oleh karena itulah kemudian judul ini sangat menarik, maka kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah mengapa diperlukan penataan materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana implikasi yang muncul dari penataan materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden? Kira-kira ketika misalnya sudah ditata antara materi muatan Perpres dengan materi muatan PP, kira-kira solusinya seperti apa dan akibatnya seperti apa? Nah, saran saya kepada Anda kalau memang Anda tertarik dengan judul ini, ketika misalnya diminta bagaimana penataan regulasi, khususnya peraturan yang ada di tingkat pusat, alangkah lebih baik kalau delegasi dari peraturan perundang-undangan itu berhenti di peraturan presiden, supaya peraturan tersebut mudah dikontrol, tidak seperti peraturan yang ada saat ini, berapa puluh kementerian itu bisa membuat peraturan tersendiri sehingga antara peraturan menteri yang satu dengan peraturan menteri yang lain itu bisa saja bertentangan karena adanya ego sektoral dan lain-lain. Tetapi ketika misalnya peraturan tersebut sudah berhenti di peraturan presiden, maka itu akan mudah disinkronkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke judul yang kedua, yaitu rekonstruksi surat keputusan bersama atau SKB Menteri dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Nah, tema ini juga menarik dan sangat up to date ketika kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di masa-masa COVID, sering sekali pemerintah mengeluarkan yang namanya SKB Menteri. Misalnya dalam nomor 516 tahun 2020 ini ada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini mengatur bagaimana tata cara pembelajaran pada masa situasi COVID. Nah, kalau kita lihat eksistensi daripada surat keputusan bersama atau SKB ini merupakan salah satu bentuk dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur suatu keadaan yang terkait dengan lintas kementerian. Karena hal tersebut tidak bisa diatasi hanya oleh satu kementerian tertentu. Dan isi daripada SKB Menteri tersebut adalah bersifat pengaturan, dan dia bersifat umum juga mengatur banyak orang. Artinya bahwa dia persis seperti sebuah peraturan perundang-undangan. Cuma kemudian kalau kita lihat di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam pasal 7 maupun di pasal 8 tidak ada diatur mengenai keberadaan surat keputusan bersama atau SKB ini. Coba Anda lihat di dalam pasal 7, pasal 8 itu tidak ada. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, barang seperti apa ini yang namanya SKB Menteri? Nah, untuk menjawab ini Anda bisa membuat rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana kedudukan surat keputusan bersama Menteri dalam rangka penanganan COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya katakan tadi dari segi eksistensinya, dari segi kedudukannya, bahwa SKB Menteri itu tidak termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dia tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, lalu dia termasuk di bidang apa? Itulah yang mau Anda bahas dalam rumusan masalah yang kedua. Nah, di rumusan masalah yang kedua, Anda analisis mengenai bagaimana rekonstruksi kedudukan hukum surat keputusan bersama Menteri dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Jadi kalau misalnya seperti tadi di rumusan masalah pertama bahwa ternyata SKB Menteri itu bukan peraturan perundang-undangan, lalu bentuknya seperti apa? Nah, saran saya kepada Anda bahwa alangkah lebih baik bahwa SKB Menteri ini dijadikan sebagai Beleitsregel atau peraturan kebijakan. Ini adalah langkah cepat dan ini merupakan salah satu langkah diskresi daripada pemerintah. Nah, di dalam rekonstruksi ini kemudian Anda harus bahas kira-kira kalau memang ini merupakan sebuah diskresi, kalau memang ini merupakan sebuah Beleitsregel, apa yang menjadi batasan-batasannya? Tentu yang menjadi batasan-batasan dalam pembuatan Beleitsregel adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau di judul yang pertama dan kedua tadi kita sudah membahas judul di bidang hukum tata negara atau di dalam ilmu perundang-undangan, maka di judul yang ketiga ini kita membahas judul yang terkait dengan bidang hukum perdata dan hukum pidana. Judulnya adalah Perlindungan Hukum bagi Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Kalau berbicara mengenai transaksi mencurigakan, berarti ini sangat terkait erat dengan yang namanya tindak pidana pencucian uang atau upaya untuk menghilangkan asal-usul daripada sebuah harta benda. Kenapa ini terkait dengan notaris? Karena notaris itu kan bisa digunakan oleh para pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam upaya melegalkan harta bendanya tersebut. Misalnya, bisa saja itu dibuat sebagai sebuah warisan di dalam akta dan segala macam. Untuk memberantas yang namanya tindak pidana pencucian uang, maka Undang-Undang TPPU mengatur bahwa notaris itu diberikan kewenangan untuk melaporkan jika notaris merasa ada transaksi yang mencurigakan. Ini terkait juga dengan prinsip-prinsip kewenangan notaris, bahwa notaris itu harus mengenal siapa yang menjadi kliennya, kan begitu. Ketika dia melihat bahwa tidak sepantasnya kliennya ini memiliki harta benda yang sebegitu banyak, maka dia memiliki wewenang untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut ke PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai rumusan masalah seperti yang di sini. Bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Lalu kemudian di rumusan masalah yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Jadi Anda cari nanti di dalam Undang-Undang TPPU maupun peraturan-peraturan turunannya, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ataupun oleh undang-undang kepada seorang notaris yang melaporkan transaksi mencurigakan ini adalah dia tidak bisa dituntut baik itu secara pidana maupun secara perdata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara menjamin kerahasiaan notaris tersebut beserta dengan keluarganya. Karena kalau ketahuan dia yang melaporkan, kan bisa saja si pelaku tindak pidana pencucian uang ini melakukan aksi yang tidak kita inginkan, kan begitu ya. Sekarang kita masuk ke judul nomor 4. Ini dari bagian hukum pidana. Judulnya adalah Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, ini permasalahan yang sangat menarik dan sangat up to date. Pro dan kontranya sangat luar biasa. Kenapa ada upaya untuk melakukan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi? Kejaksaan dia tidak bisa maksimal untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi, termasuk kasus-kasus korupsi kecil.
Oleh karena itulah kemudian ada keluar surat edaran dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang mengatakan supaya untuk kasus-kasus kecil atau untuk kasus-kasus yang bukan big fish, dalam hal ini bukan kasus besar, itu bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Apa itu pendekatan restoratif justice? Yaitu bahwa perkara tersebut bisa dihentikan ketika si pelaku itu sudah mengakui kesalahannya, lalu kemudian dia membayar ganti rugi ataupun dia membayar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakannya. Memang kalau kita lihat upaya restoratif justice di dalam perkara tindak pidana korupsi ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor. Karena di dalam Undang-Undang Tipikor, kalau saya tidak salah, di dalam pasal 4 dikatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapuskan pidana. Mungkin untuk meringankan iya, tapi untuk menghapuskan tidak. Nah, untuk menjawab ini, Anda bisa membuat rumusan masalah. Apa urgensi kejaksaan mengeluarkan surat edaran nomor sekian tentang prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat pendekatan restoratif justice terhadap tindak pidana korupsi. Ini saya sudah jelaskan tadi, karena begitu banyaknya kasus, lalu kemudian kejaksaan itu diharapkan fokus pada perkara-perkara yang big fish atau perkara-perkara besar, maka kemudian untuk memudahkan dan untuk menghemat pengeluaran di dalam penanganan tindak pidana korupsi, alangkah lebih baik kalau kasus-kasus kecil itu diselesaikan dengan mekanisme pendekatan restoratif justice. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pendekatan restoratif justice yang dilakukan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi? Nah, misalnya ketika ada satu perkara kecil atau tindak pidana korupsi dalam skala kecil, maka kejaksaan itu meminta BPK ataupun APIP, ya, aparat pengawas internal pemerintah, untuk menghitung berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Ketika sudah dihitung, maka diminta kepada pelakunya untuk membayar kerugian tersebut. Ketika sudah dibayar kerugian itu, maka perkaranya dihentikan. Itulah salah satu pendekatannya. Mungkin Anda bisa nanti meneliti pendekatan-pendekatan yang lain yang pernah dilakukan oleh kejaksaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke judul yang kelima, yaitu limitasi hak imunitas saksi ahli dalam konstruksi hukum nasional. Jadi ini terkait dengan hukum acara pidana. Dimana kalau kita lihat di dalam hukum acara pidana, salah satu tahap yang paling penting adalah tahap pembuktian. Jadi di tahap pembuktian inilah ditentukan apakah seseorang itu layak atau tidak dihukum. Kan gitu ya. Nah, salah satu alat bukti di dalam pembuktian adalah keterangan ahli atau kehadiran seorang saksi ahli. Karena ini merupakan keterangan ahli, berarti seseorang itu bersaksi sesuai dengan keahlian yang dia miliki, sesuai dengan keilmuan teori yang dia kuasai. Karena dia bersaksi menurut ilmunya, karena dia bersaksi menurut teori yang dia kuasai, maka keterangan ahli itu seharusnya bersifat independen, dia berada di tengah. Namun sayangnya beberapa hari terakhir ada beberapa saksi ahli yang kemudian digugat oleh para pihak karena dianggap bahwa keterangan ahli tersebut merugikan para pihak yang dia bela. Anda mungkin masih ingat karena ini sempat viral beberapa waktu yang lalu bahwa ada satu dosen IPB atau ahli dari IPB digugat oleh perusahaan sebesar 500 miliar karena keterangan ahli tersebut dianggap merugikan perusahaan yang bersangkutan yang pada masa itu sedang berperkara di pengadilan. Dan ini menjadi salah satu permasalahan di dalam hukum kita. Apakah memang seorang ahli yang bersaksi di pengadilan itu bisa digugat atau bisa dituntut, baik itu secara perdata maupun pidana. Nah, oleh karena itulah kemudian untuk menjawab ini kita buat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana batasan dan kedudukan keterangan ahli dalam hukum acara pidana Indonesia. Kalau dikatakan kedudukan keterangan ahli tentu sebagai alat bukti, ya, untuk menjelaskan atau untuk menerangkan sebuah perkara. Lalu bagaimana batasannya? Batasannya tentu sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan teori yang dikuasai oleh si ahli yang bersangkutan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah keterangan ahli dalam persidangan pidana dapat dijadikan dasar gugatan perdata oleh terdakwa di pengadilan? Tentu kalau Anda baca di dalam pasal 10
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang namanya kesaksian itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar tuntutan atau gugatan oleh para pihak. Tapi kemudian yang menjadi menarik adalah ketika misalnya kesaksian yang dilakukan oleh seorang ahli itu ternyata dia menggunakan teori yang salah atau dia terbukti melakukan manipulasi data, itu bagaimana? Apakah dia tetap tidak bisa dituntut atau dia tetap memiliki yang namanya hak imunitas atau kekebalan di dalam bersaksi di pengadilan? Ini menjadi permasalahan yang sangat menarik untuk Anda kaji, dan mungkin juga dosen pembimbing Anda akan tertarik dengan hal tersebut karena memang ini bisa saja terkait dengan dirinya sendiri. Oke, saya rasa demikian 5 judul ataupun topik skripsi yang paling up to date ataupun paling menarik yang bisa Anda jadikan sebagai inspirasi di dalam menulis skripsi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.